Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Mas Daria, CGP Angkatan 11 Luhu Utara, unit kerja SMA Negeri 11 Luhu Utara. Pada kesempatan ini saya akan berperan sebagai coach dan akan dibantu oleh dua rekan saya, yaitu Ibu Hartati SPD sebagai observer dan Bapak Andi Alamul Insan sebagai coachee. Kegiatan ini adalah proses coaching yang dilakukan oleh saya sebagai coach, Bapak Andi Alamul Insan sebagai coachee, dan Ibu Hartati sebagai pengamat atau observer. Tujuan dari kegiatan ini adalah mencari solusi dari masalah pembelajaran di kelas Bapak Andi Alamul Insan yang ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, agar dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang lebih baik. Untuk meningkatkan kompetensi coaching, maka Bapak Andi Alamul Insan meminta kepada Ibu Mas Daria agar menjadi coach, agar dapat membantunya menyelesaikan permasalahannya. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, mari kita melanjutkan pada dialog tahap pertama yang terdiri dari saya sebagai coach dan Ibu Hartati sebagai observer atau pengamat. Assalamualaikum Bu Hartati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mas Daria. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, kabar baik Bu. Kalau Ibu bagaimana kabarnya? Iya Bu, alhamdulillah kabar saya juga baik. Kita lagi. Oh iya. Ada yang bisa saya bantu Ibu Mas Daria? Iya Bu, saya betul sekali saya sangat membutuhkan bantuan dari Ibu karena semoga saya tidak mengganggu waktunya Ibu. Kebetulan kali ini saya berencana akan melakukan kegiatan coaching yaitu kepada Bapak Andi Alamul Insan. Saya mohon kesediaannya Ibu untuk menjadi pengamat atau observer dalam kegiatan ini. Oh iya Bu Mas Daria. Sekarang ini saya tidak sibuk Bu Mas Dah. Saya ada waktu luang. Jadi saya siap menjadi pengamat nanti pada saat berdiskusi coaching ya dengan pada saat kegiatannya. Dan sebelum saya memastikan itu, saya ingin dahulu hal-hal yang perlu saya amati itu yang Iya Bu, pada kegiatan ini saya berharap Ibu Hartati bisa mengamati proses atau jalannya coaching antara saya dengan Bapak Andi Alamul Insan. Saya juga berharap Ibu bisa mengamati keterampilan coaching yang saya terapkan, di antaranya mendengarkan dengan aktif, hadir dengan penuh, dan juga bagaimana cara saya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya. Oh iya, luar biasa sekali ya Ibu Mas Daria yang akan hal-hal yang akan saya amati nanti ya. Di sini menurut Ibu Mas Daria sendiri terhadap coaching ini yang akan dilakukan nanti dengan Pak Andi Alamul Insan ini, apa yang Ibu Mas Daria harapkan dari kegiatan ini? Kalau saya pribadi Bu, saya sangat mengharapkan saya bisa menerapkan kehadiran penuh atau presence dalam kegiatan ini, sehingga saya bisa secara utuh memahami permasalahan yang dihadapi oleh coach saya. Kemudian dengan kehadiran penuh juga saya bisa menuntun coach untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Oh iya ya, jadi tadi kan sudah akan menerapkan kehadiran penuhnya. Nah, yang di sini saya tanyakan kembali yaitu bagaimana dengan mendengarkan aktifnya? Iya Bu, dalam proses ini juga saya sangat berharap saya bisa menerapkan kegiatan mendengarkan penuh dari apa yang disampaikan oleh coach saya. Jadi supaya antara kami berdua itu bisa lebih fokus dan menemukan kata-kata kunci dari hal-hal yang diungkapkan oleh coach. Oh iya, bagus sekali ya.
Karena yang kedua ini Bu Mas Daria sudah jelaskan tentang mendengarkan atib, yang terakhir yang saya tanyakan ini bagaimana dengan bentuk-bentuk pertanyaan yang berbobot di sini atau pertanyaan bermakna nanti yang akan dilakukan. Iya Bu. Jadi untuk kompetensi yang ketiga tentang pertanyaan berbobot, saya sangat berharap bisa menerapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Artinya pertanyaan yang saya berikan itu bersifat terbuka, eksploratif, dan struktur kalimatnya eh, bisa menggali lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi atau apa yang dipikirkan oleh coach saya. Kemudian pertanyaan yang saya berikan juga nantinya itu membuat coach berpikir atau merenung atau mengingat-ingat hal-hal yang pernah terjadi dan hal-hal yang dialami oleh coach sendiri. Oke, baik Bu Mas Daria ya. Jadi tujuan kegiatan pengamatan saya di sini sudah jelas ya, yaitu tiga, yaitu bisa saya hadir dengan penuh, bisa saya mendengarkan dengan aktif, dan bisa melihat apa pertanyaan-pertanyaan berbobot yang akan dilakukan nanti oleh Bu Mas Daria terhadap Andi Alamul Insan. Namun sebelum itu saya ingin memastikan bagaimana persiapan Ibu Mas Daria terhadap coaching nanti yang akan dilakukan pada Pak Andi Alamul Insan. Insya Allah saya merasa Bu, saya sudah menyiapkan segala hal yang saya butuhkan Bu. Oh iya, sangat luar biasa sekali ya. Kalau begitu langsung saja kita Bu melaksanakan kegiatan coachingnya. Saya siap mengamati dialog yang akan dilakukan nanti terhadap Pak Andi Alamul Insan sebagai coach dan Ibu Mas Daria sebagai coach. Silahkan Ibu Mas Dah. Iya, terima kasih banyak Ibu. Jadi langsung saja saya percakapan berikutnya yaitu percakapan antara coach dengan coach, di mana coach saya di sini adalah Bapak Andi Alamul Insan. Iya, bersama-sama silahkan. Assalamualaikum Pak Andi, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sudah. Alhamdulillah, kabar saya baik Bu. Kalau Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah kabar saya juga baik Pak. Eh, nah, terkait dengan apa yang Bapak sampaikan sebelumnya melalui pesan WhatsApp kemarin, katanya Bapak ingin mendiskusikan sesuatu kepada saya. Apa benar begitu Pak? Iya, betul sekali Bu Masda. Jadi ada sesuatu yang ingin saya diskusikan kepada Ibu Masda. Ini terkait dengan proses pembelajaran saya di kelas Ibu. Oh iya Pak, memangnya ada apa dengan proses pembelajaran di kelasnya Bapak? Ya, jadi begini Bu Masda. Saya kan baru-baru ini mengikuti webinar pembelajaran berdiferensiasi. Nah, saya sangat ingin menerapkannya di kelas karena saya merasa di kelas saya itu sudah sangat membutuhkan penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Mengingat siswa-siswa saya itu karakternya beragam Ibu di kelas saya. Namun saya bingung, saya harus mulai dari mana ini? Oh iya, Eh, bagus sekali ya rencana pembelajaran yang Bapak ingin terapkan. Memang sangat betul bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu sangat penting diterapkan oleh guru, terutama untuk memenuhi kebutuhan belajarnya anak-anak yang berbagai macam karakternya. Nah, kira-kira Pak, diferensiasi yang ingin Bapak terapkan itu yang seperti apa? Jadi begini Bu Masda, berdasarkan pengamatan saya, siswa-siswa di kelas saya itu tidak semua pemahaman awalnya terhadap suatu materi itu sama. Hal ini saya ketahui karena saya sudah pernah memberikan asesmen awal pembelajaran terhadap materi penjumlahan. Wah, itu sebuah langkah awal yang sudah sangat tepat Pak Andi. Dengan Bapak memberikan asesmen awal pembelajaran atau yang dulu dikenal dengan asesmen diagnostik, itu akan memberikan gambaran tentang kemampuan awal dari siswa-siswanya Bapak. Nah, kira-kira seperti apa hasil dari asesmen awal tersebut Pak Andi? Ya, jadi asesmen awalnya itu Bu, saya mengetahui bahwa hanya sebagian kecil anak yang memiliki pengetahuan awal yang cukup tinggi. Oh iya. Lebihnya itu kemampuan awalnya sangat kurang. Bahkan ada yang belum mengetahui pengetahuan awal sama sekali. Wah, luar biasa ya Pak. Pak Andi sudah memetakan siswa-siswanya.
berdasarkan pengetahuan awal. Nah, selain terkait pengetahuan awal, mungkin ada alasan lain Pak sehingga Bapak perlu merasa perlu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Iya Bu, jadi berdasarkan data hasil asesmen sumatifnya, saya melihat hasilnya tidak ada peningkatan sementara. Saya sudah merasa mengajar dengan sebaik-baiknya, tetapi tujuan anak-anak seperti tidak ada peningkatan Ibu. Oh, begitu ya Pak Andi. Kalau boleh tahu Pak, rata-rata nilai rata-rata ujiannya anak-anak sekarang itu berada di skala berapa Pak? Kalau misalkan skalanya dari 1 sampai 10. Iya Bu, kalau ditanya skalanya mungkin sekarang di angka 6 Bu. Oh iya begitu Dik. Kira-kira Bapak ingin meningkatkan di skala berapa Pak? Kalau saya harapannya untuk nanti itu Bu, mungkin di angka 8 saja Bu. Untuk saat Oh ini. iya, wah luar biasa sekali ya Pak. Namun untuk mewujudkan itu, saya sebenarnya sangat yakin Pak Andi sudah eh, memikirkan banyak hal dan sudah ada sebenarnya di dalam benaknya langkah-langkah yang ingin diterapkan. Barangkali mungkin Bapak bisa ceritakan apa gambaran langkah-langkah yang ingin Bapak terapkan di kelas. Ya, jadi rencana saya itu Bu, saya akan menerapkan berbagai macam media pembelajaran, terutama media pembelajaran visual. Mungkin saya bisa menggunakan alat dan bahan yang sederhana untuk membantu anak-anak lebih memahami materi dibandingkan hanya mendengarkan penjelasan dari saya, Bu. Wah, itu ide yang sangat cemerlang, Pak Andi. Saya sangat setuju bahwa media pembelajaran itu akan sangat membantu siswa dalam memahami suatu materi dibandingkan kalau hanya mendengarkan penjelasan dari gurunya seperti yang tadi Bapak sampaikan. Nah, ini juga sangat berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang tadi Bapak rencanakan itu. Jadi ini sudah sangat tepat sekali. Kira-kira mungkin ada langkah strategis yang ingin Bapak terapkan di kelasnya? Ya, jadi untuk langkah strategisnya, Bu, saya berencana membagi siswa secara berkelompok. Nah, dalam kelompoknya nanti itu mereka bekerja sama menyelesaikan sebuah bentuk soal latihan yang saya berikan. Saya berharap pembelajaran berkelompok ini bisa lebih meningkatkan motivasi belajar mereka. Wah, sangat luar biasa ya Pak perencanaan pembelajaran yang telah Bapak susun. Saya sangat yakin pembelajaran yang Bapak terapkan nanti di kelas itu sangat menarik dan betul-betul memenuhi kebutuhan belajarnya siswa. Mungkin masih ada yang ingin Bapak sampaikan? Saya merasa sudah menyampaikan semuanya, Bu. Namun masih ada yang saya khawatirkan. Apakah proses pembelajaran nanti ini bisa berjalan lancar dan apakah saya betul-betul bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi kepada siswa saya? Oh iya, tidak perlu khawatir Pak. Perencanaan yang Bapak susun itu sebenarnya sudah sangat bagus dan sepenuhnya saya yakin bahwa pembelajaran ini pasti akan berhasil diterapkan di kelasnya Bapak. Saya sungguh tidak sabar ingin segera melihat proses pembelajaran di kelasnya Pak Andi. Oke, terima kasih banyak Bu Masda. Saya merasa sangat tercerahkan dengan diskusi kita pada hari ini. Iya, Terima kasih sama-sama. sekali lagi Bu. Iya, sama-sama Pak. Iya. Nah, itulah tadi percakapan coaching yang telah dilakukan oleh saya sebagai coach dan Pak Andi Alamul Insan sebagai coachee. Selanjutnya adalah percakapan untuk refleksi pasca observasi terhadap kegiatan coaching yang telah dilakukan. Untuk mengefisienkan waktu, mari kita simak kegiatannya kepada observer dan coach. Dipersilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andi Alamul, Ibu Mas Daria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah ya. Tadi sudah melakukan percakapan coaching dengan Alur Tirta. Kita telah melakukan sesi coaching ini ya dengan lancar. Sekarang saya sebagai pengamat akan memberikan refleksi saya terkait kegiatan coaching yang dilakukan tadi oleh Pak Andi Alamul Insan dengan Ibu Mas Daria. Aku sebelum itu saya ingin bertanya dulu kepada Ibu Mas Daria terlebih dahulu, bagaimana Ibu Mas Daria merefleksikan diri
terhadap kompetensi saat proses yang sudah dilakukan tadi saat percakapannya melakukan coaching tadi dengan Pak Andi Anwar Ihsan. Ya Bu, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Observer. Kalau menurut saya Bu, tadi itu saya sudah berusaha menerapkan kehadiran penuh pada saat proses coaching. Jadi saya berusaha menyelaraskan antara hati, pikiran, dan badan saya sehingga saya fokus untuk bersikap terbuka, sabar, dan ingin tahu lebih banyak tentang hal-hal yang disampaikan oleh coach saya. Oh iya, betul itu Bu ya. Saya juga merasa tadi itu Bu Mas Daria telah melakukan present atau kehadiran penuh dengan baik, dan saat proses coaching berlangsung, lalu selain itu kompetensi apa lagi yang menurut Ibu Mas Daria sudah berjalan baik tadi saat melakukan coaching dengan Pak Andi Alamul Ihsan? Ya, menurut saya Bu, saya sudah berusaha menjadi pendengar yang baik, serta pertanyaan yang saya berikan kepada coach juga adalah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, di mana saya memberikan pertanyaan itu adalah hasil dari atau umpan balik dari pernyataan dari Pak Andi Alamul sendiri, dan keterkaitan antara jawaban itu dan sehingga saling berkesinambungan, sehingga proses coaching yang kami lakukan berdua itu berakhir pada kesimpulan yang berupa solusi yang efektif Bu. Iya betul. Keterampilan Bu Mas Daria tadi mendengar secara aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot itu. Nah, dari pembenaran saya ini merupakan jawaban atas peran saya ya sebagai pengamat. Jadi secara tidak langsung saya melakukan kegiatan coaching kepada Ibu Mas Daria di sini. Kemudian saya mengamati tadi semua kompetensi yang kita jadikan acuan di awal pada observasi sudah memenuhi standar ya, bahkan melebihi standar yang ingin kita capai tadi Bu Mas Daria. Wah, alhamdulillah kalau Ibu Hartati melihat kegiatan coaching tadi seperti itu. Ya, baiklah ya. Sekarang saya ingin menanyakan kepada Pak Andi Alamul Ihsan ya, sebagai coach tadi yang berperan sebagai coach. Bagaimana perasaan Pak Andi Alamul Ihsan tadi pada saat di coaching oleh Ibu Mas Daria? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya ya Ibu Hartati. Jadi perasaan saya pada saat di coaching oleh Ibu Mas Daria tadi itu sebelumnya saya ada kekhawatiran. Namun setelah dilakukan diskusi saya merasa ada pencerahan dan saya semakin yakin untuk menerapkan rencana pembelajaran yang telah saya susun. Saya merasa sangat senang ya Bu, karena Ibu Masda tadi itu telah menjadi pendengar yang baik untuk membantu masalah saya. Saya juga merasa lebih terbuka karena Bu Mas Daria itu melakukan sesi coaching dengan gembira dengan suasana yang hangat. Iya, bagus sekali ya. Tadi kan sudah yang kedua, yang sekarang yang terakhir. Bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Bu Mas Daria tadi? Apakah sudah termasuk pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau pertanyaan bermakna dalam hal pertanyaan tadi yang dilakukan? Oke, untuk pertanyaan berbobot yang diberikan saya rasa sangat bagus ya, karena betul-betul memandu saya untuk menemukan sendiri solusi yang terbaik untuk bisa saya terapkan sehingga saya bisa mandiri. Selain itu, Ibu Mas Daria juga menggunakan nada suara yang positif dan memberdayakan sehingga saya pun bisa memberikan jawaban dan mengungkapkan hal-hal yang ada di pikiran saya tanpa merasa khawatir untuk dinilai kurang baik. Selain itu, saya juga selalu memberikan apresiasi dari Ibu Mas Daria tadi itu juga memberikan apresiasi dari setiap ucapan saya. Oh iya, alhamdulillah ya Pandi ya. Jadi semoga kedepannya dengan kegiatan ini bisa berlanjut ya, jadi apabila kita dapat jalan buntu nanti dalam proses pembelajaran dan kehidupan sehari-hari, kita bisa sudah ada contoh atau kegiatan yang kita sudah laksanakan untuk mencari solusinya. Saya ucapkan selamat kembali beraktivitas kepada Pak Andi Alamul Ihsan dan Ibu Mas Daria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah dialog percakapan pasca observasi yang dilakukan oleh Ibu Hartati sebagai pengamat atau observer.
Saya, Mas Daria sebagai coach, dan Bapak Andi Alamul Insan sebagai coachee. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Salam tergerak, bergerak, dan menggerakkan.